Al-amal li ajlin nas, beramal karena makhluk, karena manusia. Riya atau sum'ah artinya dia ketika beramal ibadat rasanya nggak cukup kalau Allah doang yang lihat, nggak cukup kalau dia beramal Allah doang yang lihat, Allah doang yang tahu, kurang. Fulan mesti tahu, media mesti tahu, dia mesti tahu, pengen semua orang tahu. Bahkan puncaknya Allah nggak tahu juga nggak apa-apa, yang penting manusia tahu saya beramal. Al-Fudail bin Iyad beliau mengatakan orang dulu nih, hatta sekarang penyakit riya itu berevolusi. Penyakit riya nih meningkat lebih parah lagi. Kalau dulu katanya Fudail bin Iyad, dulu orang riya dengan amalan yang mereka lakukan. Dia berbuat, dia beramal, kemudian dia riya. Itu gugur, hangus amalannya. Sekarang lebih parah lagi, dia beramal, dia riya dengan amalan yang tidak dia lakukan. Bohong, nggak dia lakukan, atau amalannya orang, atau dia nggak buat apa-apa, atau berupa kebohongan dia sebarkan, dia riya dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, bukan dengan amalan dia sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Mereka orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang paling takut riya. Sayyidina Fudail bin Iyad itu beliau bilang kepada teman-temannya, man arada an yanzur ilal murai falyanzur ilayya. Yang mau lihat orang riya, lihat nih saya. Dia bilang begitu. Semakin tinggi ikhlasnya, semakin takut riyanya, semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas takut riya. Orang yang riya merasa dirinya paling ikhlas. Kayaknya di muka bumi yang ikhlas cuma dia doang, yang lain semuanya nggak ada yang ikhlas. Waliyadzubillahi min dzalik. Itu disebutkan mereka dulu tuh sampai menyembunyikan amalannya. Di antara mereka itu ada yang berpuasa 20 tahun. Dia puasa non-stop 20 tahun. Shaumud dahr. Puasa sepanjang tahun kecuali hari-hari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. 20 tahun tanpa ada satupun keluarganya yang tahu dia puasa. Kebetulan dia dagang di pasar, dagang daging. Tahu-tahu syaitan tidak puas ketika hamba ini menempuh jalan yang benar, menempuh jalan ikhlas, dengan amalan dia tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh orang itu sendiri. Maka syaitan berusaha bagaimana caranya biar amalan ini orang terbuka sehingga ada peluang untuk menyusupkan penyakit riya dalam hati itu orang. Akhirnya datang syaitan menyerupai pembeli daging. Dia bilang, ya fulan, saya mau beli daging 1 kilo, nih duitnya, tolong lebihin ya, jangan pelit. Kenapa? Sebab saya puasa udah 3 hari saya puasa. Kata tuh syaitan. Ya sudah, dilebihin oleh tukang daging yang puasa ini. Udah dilebihin, itu syaitan bilang, ya fulan, kamu pelit, tidak menghargai orang yang puasa. Kamu muslim atau bukan? Kalau kamu menghargai orang yang puasa, tambahin, jangan pelit, tambahinnya, tambahin lagi dikit, terus makin diprovokasi sampai akhirnya itu orang udah kalap. Dia bilang, kamu baru puasa 3 hari udah ribut minta tambahan daging, saya 20 tahun puasa nggak minta apa-apa, nggak ada orang tahu. Itu syaitan senyum, kedengeran sama orang pasar semuanya, saya nggak mau beli daging, cuma pengen mendengar pernyataan ini didengar oleh orang pasar, jadi ada peluang untuk masuknya riya ke dalam hati kamu. Katakan selamat tinggal kepada ibadat 20 tahun tuh puasa. Al-Imam Al-Hasanul Basri pernah diundang makan sama seseorang. Tatkala diundang makan jamuan, itu yang ngundang makan bilang, mana taplak sufrah, mana sufrah taplak untuk sedia makanan, dibawain sufrah yang bagus. Dia bilang, amanah, jangan yang ini, ambil yang lebih bagus lagi, yang saya bawa dari haji tahun lalu. Ya, bukan haji tahun ini, bukan juga yang tahun lalu, tahun yang sebelumnya itu yang paling bagus, dibawain. Hasanul Basri bilang, kesian, cuma gara-gara taplak makanan dia gugurkan 3 haji. Ya, bukan haji tahun ini, bukan haji tahun kemarin, haji yang tahun sebelumnya. Mau bilang saya haji udah 3 kali. Gugur sudah. Karenanya itu kita tuh harus pintar-pintar menjaga amalan kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu tuh dikatakan ada satu orang, dia bangun malam tahajud, dia baca Quran sebelum subuh. Cuma di kampung dahulu tuh
ada orang tuh yang ronda di setiap kampung tuh, mereka ronda keliling dari satu rumah ke rumah lain. Rondanya ngapain? Ngebangunin orang untuk tahajud. Ya fulan, diketok pintu rumahnya, bangun tahajud 1 jam sebelum subuh, dikelilingin. Mereka memang udah begitu kesepakatan mereka. Alhasil nih orang udah bangun, nggak mau. Itu para petugas bikin gaduh di rumahnya. Begitu petugas sudah dekat ke rumahnya mau ngetok pintu, dia lagi ngaji Quran, dikencengin, dibesarkan suara bacaan Quran dia. Petugas mau ngetok pintu dengar suaranya, ya udah lanjut jalan, udah selesai kan masalah. Terus dia pelanin lagi bacaannya, cuma 1 ayat doang dibesarkan suaranya. Malam harinya dia tidur mimpi seolah-olah kiamat terjadi. Tatkala kiamat terjadi, dia terima catatan amalan dia. Dilihat tuh amalan dia malam itu, malam terakhir tuh, dia baca Al-Quran, tapi pahala Al-Quran itu ada semua kecuali pahala 1 ayat. Bilang, loh kenapa ini pahala ayat ini nggak ada? Saya baca, kok ini tidak ada? Bilang, kamu baca tapi bukan karena Allah, biar didengar oleh petugas kalau kamu sudah bangun. Jadi silakan minta pahala 1 ayat itu kepada petugas, yang lain ditanggung oleh Allah Ta'ala, tapi yang 1 itu bukan untuk Allah, untuk petugas, minta pahalanya kepada mereka. Nah kita sekarang berapa banyak amalan kita? Jangan kita rusak amalan kita untuk mencari popularitas. Apalagi sekarang kalau dia beramal sedikit, dia selfie, saya di majelis, saya lagi baca Quran. Mungkin dia baca Quran khusyuk, menangis, air mata ketika baca Al-Quran. Difoto semuanya, ditunjukkan kemana-mana. Udahan amalan kita penuh dengan celah, bolong-bolong amalan kita. Terus ditambah lagi dengan kelakuan kita yang demikian ini, bagaimana nasib amalan kita di hadapan Allah Ta'ala? Sampai dikatakan, ayo perbanyak niat baik. Sebab tuh niat baik kadang tuh masih lebih nguntungin daripada amalan. Kenapa? Kalau amalan masih bisa kemasukan riya, tapi niat baik nggak bisa kemasukan riya. Harusnya ya, normalnya niat baik nggak bisa kemasukan riya. Kenapa? Sebab letaknya di dalam hati. Kalau amalan masih kelihatan oleh orang lain. Saudara-saudara sekalian, dulu ada satu orang datang ke Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Dia bilang, ke Abdullah Haddad, saya mau bikin masjid, tolong bimbingan dari Habib Abdullah. Bilang begini, kamu mau bikin masjid, saya mau tanya, seandainya itu masjid yang kamu punya, yang kamu bangun, ya, disebutnya itu masjid milik orang lain, kamu bisa terima gak? Ya, itu duit, bawa sini, kamu kasih saya bangun di sebuah tempat, orang taunya itu bukan masjid kamu. Kamu bisa menerima kenyataan ini gak? Oh, tapi kan saya harus ada bertanggung jawab dengan keluarga, dengan apa ya? Kalau begitu kamu masih belum ikhlas, mendingan cari amalan yang lain, gak usah bangun masjid. Ada satu orang lagi, dia datang mau bangun masjid, dibilang bawa sini duitnya, pokoknya saya jamin kamu dapat pahala bangun masjid. Percayain sama saya, kata Habib Abdullah Haddad, kamu dapat pahala bangun masjid, nggak usah tahu di mana saya bangun tuh masjid, seperti apa, pokoknya dijamin kamu dapat pahala masjid. Bisa kamu terima itu? Bilang, saya nggak bisa terima. Kalau gitu mendingan perbaikin hati, nggak usah bangun masjid, percuma, duit habis, pahala nggak dapat. Sampai begitu diingatkan. Tapi beda, ada satu orang ikhlas yang lain, dia suruh stafnya, wakilnya bangun masjid di kampung sana. Ketika dia bangun di kampung itu, orang kampung taunya ini masjid si wakil. Bertahun-tahun masyarakat kenal masjidnya siapa? Masjidnya wakil. Tokoh masyarakat yang ada di situ, akhirnya mereka ngumpul, rapat bersama pemilik yang asli, pembangun yang benar. Dibilang, nih kita mau bikin pernyataan, mau bikin klarifikasi, mau kumpulin masyarakat satu acara, mau mengklarifikasi agar mereka jangan salah sangka. Salah sangka kenapa? Selama ini masyarakat ngira ini masjidnya dia, padahal itu wakil kamu, nggak tahu kalau ini masjidnya kamu. Masyarakat ini salah sangka. Maka orang kaya tersebut bilang, saya bangun masjid karena siapa? Karena Allah. Yang saya bangun masjid karenanya salah sangka atau tidak? Bilang, enggak, Allah tidak salah sangka. Ya sudah, yang penting Allah nggak salah sangka, orang salah sangka nggak penting. Yang penting Allah nggak salah kan, tahu kan, Allah tahu saya yang bangun bukan wakil. Ya sudah, mau dinisbatkan kepada siapapun tidak penting. Nggak kayak kita mesti taruh nama kita segede-gedenya di situ. Wah, kata, ayo saudara-saudara sekalian, nih kita sekarang dikasih waktu hidup di muka bumi ini untuk perbaikin amalan kita,
untuk cari keikhlasan kita, untuk memperbaiki hati kita. Jangan kita meninggal dunia masih di hati kita masih ada penyakit dengki, masih ada penyakit riya, masih ada penyakit ujub, masih ada penyakit kibir. Banyaknya ini penyakit di dalam hati kita. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan begini, rugi kita, celaka kita. Sayyidina Ibrahim bilang, wala tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang sibuk sama harta, sibuk sama tahta, sibuk ini dunia terbalik. Wah, dia nggak tahu nih. Ente hendak syughul syagil, ente nggak punya kerjaan buat bersihin hati. Sibuk sama hal-hal dunia, ente nggak punya kerjaan nih buat bersih. Hatimu sudah bersih dari riya, udah bersih dari ujub, udah bersih dari kibir. Ente nggak ada urusan untuk masuk ke dalam kubur. Kamu yang bakal masuk dalam kubur, nggak bisa diwakilin orang. Dalam lubang yang sempit, kamu yang bakal menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir. Kamu yang bakalan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk tanggung jawab atas setiap kalimat, setiap pandangan. Masih sibuk aja sama manusia. Sibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala.